Hai everybody, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda lewat channel pembelajaran ini. Di channel ini seperti biasa kita akan membahas materi-materi pembelajaran yang dijumpai di sekolah, baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMK. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga mensubscribe channel ini demi pengembangan channel ini ke depan. Terima kasih buat yang sudah like dan yang sudah mensubscribe channel ini. Oke. Untuk video kali ini, kita masih akan membahas materi because and because of. Kita akan membahas lanjutan dari materi atau video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana penggunaan kata because dan because of, serta bagaimana perbedaan antara dua kata ini. Tapi untuk video kali ini kita tidak lagi membahas tentang penggunaannya, tapi lebih pada latihan soal. Di mana pada video kali ini saya akan memberikan beberapa soal yang bisa menjadi bahan latihan bagi Anda untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Anda soal penggunaan because dan because of. Ya, jadi lewat video kali ini sekali lagi Anda akan diberikan beberapa soal yang akan melatih Anda seputar pemahaman dalam hal penggunaan because dan because of. Oke, mari kita masuk pada petunjuknya. Petunjuknya cukup mudah. Fill the blanks with because or because of. Sekali lagi, fill the blanks with because or because of. Jadi, isilah bagian yang kosong atau titik-titik yang ada dengan because atau because of. Jadi, Anda tinggal memilih. Oke, number 1. The students don't study at school, blah blah blah, coronavirus. The students don't study at school, blah blah blah, coronavirus. Para siswa tidak belajar di sekolah, titik-titik, coronavirus atau virus corona. Jadi untuk nomor 1 ini kira-kira bagian yang kosong ini akan diisi dengan because atau because of. Oke, untuk nomor 1 ini saya akan jadikan contoh agar supaya Anda bisa lebih memahami cara mengerjakan soal ini. Ya, jadi untuk nomor 1 ini, the students don't study at school, bla bla bla, coronavirus. Kita akan jawab dengan because atau because of. Nah, kalau kita melihat di sini, setelah bagian yang kosong ini, setelah titik-titik ini adalah penyebab dari kalimat yang pertama, di mana para siswa tidak belajar di sekolah, titik-titik virus corona. Nah, kita akan memilih antara because atau because of, itu tergantung dari kalimat atau kata setelah bagian yang kosong ini. Nah, di sini setelah bagian yang kosong ini ada klausa kata benda, ada frase kata benda yaitu virus corona, coronavirus. Maka kalau kita menyimak penjelasan pada waktu lalu, pada video yang lalu, kalau hanya diikuti dengan kata benda seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah because of. Ya. Jadi kalau hanya diikuti dengan kata benda atau frase kata benda seperti ini, maka dia memakai because of. Karena kalau memakai because itu harus diikuti dengan kalimat yang lebih lengkap. Ada subjeknya, ada predicate-nya. Ya, jadi sekali lagi untuk nomor 1, kalimat yang tepat adalah the students don't study at school because of coronavirus. Oke, next. Contoh yang kedua, number 2. I don't bring a dictionary, blah blah blah. Today there is no English class on schedule. Sekali lagi, I don't bring a dictionary, blah blah blah. Today there is no English class on schedule. Saya tidak membawa kamus, titik-titik. Hari ini tidak ada kelas bahasa Inggris di jadwal. Oke, jadi kira-kira jawabannya apa? Because atau because of? Nah, sekali lagi mari kita perhatikan. Kuncinya ada pada kalimat setelah bagian yang kosong ini. Nah, setelah bagian yang kosong ini, kalimatnya adalah today there is no English class on schedule. Apakah ini
kata benda atau frase kata benda atau kalimat yang lengkap. Nah, di sini setelah bagian yang kosong ini adalah satu buah kalimat yang lengkap. Jadi ada today there is no English class on schedule. Ada keterangan waktunya, bahkan juga ada subjeknya, ada to be-nya. Ya, jadi kalau di nomor 2 ini jawaban yang tepat itu adalah because. Ya. Sehingga kalimatnya yang tepat adalah I don't bring a dictionary because today there is no English class on schedule. Oke. Jadi dua nomor ini menjadi contoh. Sekali lagi cara mengerjakannya, Anda memilih antara because atau because of untuk melengkapi kalimat yang ada. Dan kuncinya adalah Anda harus memperhatikan kata atau kalimat sesudah bagian yang kosong. Di situ kita bisa menentukan apakah dia memakai because of atau because. Kalau setelah bagian yang kosong itu diikuti dengan kalimat yang panjang, yang full, yang ada subject predicate-nya, itu berarti memakai because. Sedangkan kalau hanya diikuti oleh kata benda atau frase kata benda, maka berarti hanya memakai because of. Oke, next. Number 3. Mary is very smart, bla bla bla. She always studies hard. Silakan dijawab apakah memakai because atau because of. Number 4. I'm afraid, bla bla bla, the big storm. Ya, silakan dijawab apakah memakai because atau because of. Number 5. Victoria could not come to the party, bla bla bla, her mother was sick. Victoria could not come to the party, bla bla bla, her mother was sick. Ya, Anda tinggal memilih apakah ini akan diisi dengan because yang tepat atau because of. Next, number 6. My father didn't fly to Bali, bla bla bla, the bad weather. My father didn't fly to Bali, bla bla bla, the bad weather. Apakah ini because of atau because? Number 7. We are worried, bla bla bla, the heavy rain. We are worried, bla bla bla, the heavy rain. Ya, pilihlah apakah di sini because atau because of. Number 8. I'm always happy, bla bla bla, you. I'm always happy, bla bla bla, you. Ya, tentukan apakah kalimat ini bagian yang kosongnya adalah because atau because of. Number 9. I should wear a sweater, bla bla bla, it's very cold. I should wear a sweater, bla bla bla, it's very cold. Apakah ini because atau because of? And the last number, I got up late this morning, bla bla bla, I slept at 11 p.m. last night. I got up late this morning, bla bla bla, I slept at 11 p.m. last night. Nomor 10 ini, apakah bagian yang kosong ini paling tepat diisi dengan because atau because of? Oke, itulah latihan seputar penggunaan because dan because of. Semoga lewat latihan ini Anda bisa lebih memahami lagi seputar materi ini. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan saya sangat mengharapkan Anda bisa menekan tombol like untuk video ini. Bisa juga memberikan komentar dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah dari video ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol like, kasih komentar, dan tekan tombol subscribe yang ada di bagian kanan bawah dari video ini. Oke, thank you, see you, bye-bye.